Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada korelasi yang sangat jelas dan pasti. Apabila iman dan takwa dimiliki oleh setiap hamba Allah yang beriman, berstatus agama Islam dalam posisi apapun. Antara iman dan takwa menjadi satu paket yang apabila konsisten, komitmen, dan istiqomah kita miliki dalam status sebagai rakyat ataupun pemimpin, maka jaminan Allah yang dijanjikan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96, paket ini akan memberikan keberkahan, kemakmuran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah, kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, menarik ayat ini untuk kita tadabburi karena asbabun nuzul dari surat Al-A'raf ayat 96 ini adalah tentang janji Allah yang jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan melimpahkan berbagai macam kebutuhan hidup, dimulai dari hujan yang sebagai wasilah tumbuhnya berbagai macam pepohonan, tanaman, buah-buahan, binatang, ternak, termasuk rizki-rizki yang berada pada aktivitas keseharian manusia yang datang dari langit, memberikan stimulasi untuk tumbuh berbagai macam kebutuhan hidup manusia termasuk dalam aktivitasnya. Hal itu pernah dibuktikan dalam sejarah. Ini fakta, ya, bukti faktual kejayaan umat Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang soleh, beriman dan bertakwa pada Allah, rakyatnya mendapatkan kejayaan. Ini terjadi puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, terjadi pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi, sehingga periode tersebut dikatakan sebagai the golden age of Islam.
Jadi ini bukan omon-omon. Fakta sebuah bangsa dipimpin oleh pemimpin yang iman dan bertakwa pada Allah, termasuk para penduduknya komitmen dengan iman dan takwa kepada Allah. Kita membuktikan sejarah tidak bisa dipungkiri. Nah, untuk itulah apa gerangan yang dimaksud dengan iman dan takwa dalam surat Al-A'raf ayat 96 tersebut. Menurut Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-A'raf ayat 96 tersebut adalah bahwa hakikat daripada yang beriman dan bertakwa baik penduduk negeri maupun para pemimpinnya adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada seluruh perintah Allah dan meninggalkan keharaman-keharaman yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Maka akan melimpahkan kepada mereka berkah baik yang datangnya dari langit maupun dari bumi. Permasalahannya adalah, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, penduduk sebuah bangsa itu dikategorikan di dalam Al-Quran dalam konteks ayat ini adalah penduduk yang berada sebagai rakyat jelata dan pemimpin yang mengatur peranata kehidupan. Maka sebagai rakyat, sebagai jamaah Masjid At-Taqwa pada forum ini, dengan kata lain memiliki kewajiban setiap pundak kita, apakah dia sebagai seorang kepala rumah tangga, ataukah dia sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Bagaimana caranya agar iman dan takwa ini melembaga, sehingga lahir kelak di kemudian hari dari tangan-tangan pemimpin rumah tangga ini, lahirlah seorang anak bangsa, keluarga yang kelak menjadi pemimpin dalam posisi apapun, akan senantiasa membekas iman dan takwanya, sehingga kelak ketika menjadi pemimpin dia akan tetap mendahulukan iman dan takwanya di atas segala-galanya. Pemimpin yang demikian itu akan memberikan kebijakan dengan azas-azas dasar iman, takut kepada Allah dan ketakwaan, bukan berdasarkan hawa nafsu yang ada pada dirinya maupun kelompok sekelilingnya. PR besar untuk kita, wahai Bapak dan Ibu sekalian hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagaimana itu dicontohkan di dalam Al-Quran, ketika Allah memberikan mandat kepada Nabi Daud sebagai Khalifatullah fil ardh, pemimpin di dalam dunia ini. Beliau mengatakan, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, pemimpin di bumi ini. Maka berikanlah keputusan apapun di antara manusia dengan hak, dengan benar. Dan janganlah kamu mengambil keputusan dengan hawa nafsu. Karena ternyata hawa nafsu yang menjadi based on dalam mengambil keputusan apapun akan membuat kesesatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.